Kopassus dan tentara Singapura latihan bersama. Halte di Banjarmasin jadi sasaran vandalisme. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 11 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat menggelar latihan bersama pasukan khusus Singapura di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Latihan bersama dengan nama Candrapura 21 juga diisi bakti sosial berupa cek kesehatan masyarakat. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat menggelar latihan bersama pasukan khusus Singapura. Salah satu materi latihan bersama ini adalah terjun payung menggunakan helikopter Chinook milik Singapura. Puluhan personel gabungan ini melakukan terjun payung statis di Bandara Singkawang. Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Singkawang. Pertama, kita ucapkan terima kasih Pak Wisnu dan seluruh timnya yang sudah mengadakan kegiatan latihan di Kota Singkawang. Nah, dengan pelatihan ini tentunya kita harapkan Indonesia umumnya aman, nyaman, dan damai untuk ditinggal, khususnya Kota Singkawang. Nah, saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman dari Singapura. Mudah-mudahan latihan selanjutnya bisa juga dibuatkan di sini. Latihan bersama ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa cek kesehatan masyarakat sekitar bandara dan pembagian sembako. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Tingginya curah hujan pada musim kemarau saat ini di Banjarbaru menjadi tantangan tersendiri bagi petani padi. Memasuki musim panen, curah hujan membuat lahan pertanian tergenang dan diserang oleh hama. Petani di Kelurahan Bangkal keluhkan kondisi curah hujan tinggi pada musim panen tahun ini yang berimbas pada turunnya hasil panen. Tahun ini petani memperkirakan dalam satu borongan atau 1/6 hektar lahan tak bisa menghasilkan 100 kg. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 100 kg per borongan. Seperti Suryansyah, petani di Kelurahan Bangkal yang mengerjakan 2 hektar lahan sawah. Sebagian soalnya lambat cuacanya karena faktor cuaca nih Pak. Terlambatnya Pak. Kalau hujannya lambat masaknya. Berarti kondisinya di lahan sawahnya itu dua terendam kah semua atau ada yang terendam semua nih. Ya terendam kan airnya kayak ini Pak. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru menjelaskan, tata kelola air di persawahan menjadi atensi untuk segera diatasi dengan melakukan pompanisasi. Kami ada program pompanisasi menggunakan pompa. Tahun kemarin sudah coba ditanam sekitar 250 hektar untuk tanam 2 kali. Tahun ini juga direncanakan 250 hektar, insya Allah bisa tanam 2 kali. Semuanya di sini berarti Pak ya? 250, di sini 200, ya, tersebar di Sungai Ulin, Dianganggang, dan Landasan Ulin. Normalisasi irigasi pertanian juga mulai dilakukan tahun ini dengan memaksimalkan bantuan optimalisasi lahan dari pemerintah pusat di Kecamatan Cempaka seluas 200 hektar. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan terapkan perda pengelolaan sampah.
Bagi pelanggar akan dikenakan denda maksimal 5 juta atau kurungan penjara 3 bulan. Warga Kota Balikpapan kini harus lebih tertib membuang sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan terapkan peraturan daerah pengolahan sampah. Diikuti operasi justisi atau operasi tangkap tangan bagi pelanggar. Masyarakat dan pelaku usaha wajib memilah sampah dan sampah yang belum dipilah dilarang dibuang ke tempat pembuangan sementara. Masyarakat yang membuang sampah di atas 1 meter kubik ke TPS itu termasuk yang buang sampah ke saluran, drainase sungai dan sebagainya, itu yang bisa dikenakan sanksi denda sampai dengan 5 juta atau kurungan badan 3 bulan melalui proses hukum atau dikirim. Uji coba perda ini telah dilakukan sejak 2023 lalu. Perda itu juga mengatur jam buang sampah mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Pelanggaran perda akan dikenakan sanksi berjenjang dan pelanggaran berat bisa didenda hingga 5 juta rupiah atau kurungan hingga 3 bulan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya sejumlah halte di Banjarmasin jadi sasaran vandalisme. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Kalsel. Saudara, lonjakan harga emas memicu peningkatan pembelian logam mulia ini di Kota Balikpapan. Hal ini diduga akibat ketakutan masyarakat akan kenaikan harga emas yang terus-menerus. Kenaikan harga emas atau logam mulia per tanggal 9 September mencapai 2,1 juta rupiah per gram. Kenaikan harga emas di Kota Balikpapan ini mendongkrak pembelian emas. Pihak Pegadaian Kota Balikpapan bilang, penjualan emas yang biasanya hanya 200 hingga 300 gram per hari, kini tercatat mencapai 1 kilogram emas. Diperkirakan meningkatnya pembelian emas ini karena masyarakat takut harga emas akan terus naik. Penjualan emas juga mengalami kenaikan karena memang beberapa tahun ini terjadi seperti anomali ya, ketika harga emas naik justru penjualan kita, pembelian dari masyarakat itu semakin meningkat. Kenaikan harga emas atau logam mulia saat ini merupakan yang tertinggi sejak 3 bulan terakhir. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Vandalisme berupa coretan dan kalimat umpatan terdapat di beberapa halte di Kota Banjarmasin. Dinas Perhubungan menyesalkan aksi vandalisme yang dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika kota. Sejumlah halte di Kota Banjarmasin jadi korban vandalisme. Coretan berisi kalimat umpatan dan tulisan bernada provokatif terlihat di halte di kawasan Banjarmasin Utara dan Timur. Contohnya saja di kawasan Kayu Tangi yang ditandai dengan kalimat RIP Indonesia Demokrasi dan umpatan terhadap kepolisian. Sedangkan halte di kawasan Jalan Gatot Subroto diisi dengan umpatan terhadap DPR dan kepolisian. Tindakan vandalisme ini mendapat tanggapan dari warga yang menilai dalam penyampaian opini atau ketidakpuasan tidak seharusnya dituangkan dalam bentuk perusakan fasilitas publik. Sebenarnya ini kan sebenarnya bentuk aspirasi rakyat ya terhadap kesalahannya terhadap aparat ataupun pemerintahan. Namun menurut saya cara melakukannya itu agak kurang benar gitu, Kak. Karena dan cara mereka ini adalah dengan merusak fasilitas umum. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyayangkan aksi vandalisme tersebut. Pihaknya berencana melakukan peninjauan dan pembersihan sejumlah halte yang terdampak.
Sebisa mungkin kami bisa coba pelihara itu, dibersihkan atau dan sebagainya. Kalau memang bisa langsung dibersihkan, kita bersihkan. Tapi kalau memang perlu ada pemeliharaan, maka kami harus menunggu ada anggaran untuk pemeliharaan. Seperti itu sih. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat saling menjaga fasilitas publik dan bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lain, tanpa harus melakukan vandalisme yang bisa mengganggu keindahan kota. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Saidi Mansur melantik 3 pembakal atau kepala desa melalui proses pengganti antar waktu. Pelantikan untuk mengisi jabatan kepala desa yang kosong. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pelantikan 3 pembakal atau kepala desa oleh Bupati Banjar Saidi Mansur berlangsung di Mahligai Sultan Adam Martapura. Ketiga pembakal dilantik adalah Bina Dwi Satria, pembakal Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Ahmadi, pembakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Maulidin yang mengemban amanah sebagai pembakal Desa Makmur Karya, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Para pembakal yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, laksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat desanya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan desa. Mereka terpilih melalui proses musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat. Pembakal yang dilantik mengisi jabatan kosong setelah pejabat sebelumnya meninggal. Melanjutkan sisa masa jabatan selama 4 tahun, pembakal baru diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, festival kuliner di ajang Bakul Fest di kawasan Siring Balai Kota Banjarmasin semarakan rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin tahun ini. Satu di antaranya yang ramai didatangi pengunjung memanjakan lidah adalah pedagang pentol yang raup cuan jutaan rupiah per hari. Puluhan pedagang UMKM ramaikan festival kuliner dalam rangkaian hari jadi ke-499 Kota Banjarmasin di Siring depan Balai Kota Banjarmasin. Pemara Kuliner Festival atau Bakul Fest ini menjadi upaya pemerintah untuk mendukung dan memperkenalkan produk UMKM lokal kepada masyarakat. Di antara banyaknya pilihan kuliner, pentol kuah menjadi salah satu jajanan yang paling diburu pengunjung. Salmi Oktavia, pedagang pentol kuah, mengaku dagangannya mengalami peningkatan omset yang signifikan. Dari yang sebelumnya sekitar 3 juta rupiah per hari, kini mencapai 5 juta rupiah. Untuk pemasukan dari hari pertama cukup stabil, kedua, ketiga stabil. Puncaknya pada hari libur, hari Jumat, itu alhamdulillah meledak. Kisaran berapa kolehannya, Kak? Kisaran 3-5 juta. Dengan beragam kuliner alternatif yang terjangkau harganya, Bakul Festival ini pun ramai pengunjung. Acaranya bagus, terus makanannya juga enak, hiburannya banyak, dan harganya worth it banget. Pemara Kuliner Festival atau Bakul Fest ini juga disemarakan dengan berbagai hiburan, kompetisi, hingga ajang nobar timnas. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.